Hubungan antara India dan Pakistan kerap kali dirundung konflik. Namun bagi Indonesia, kedua negara itu merupakan sahabat lama. Hubungan baik dengan kedua negara setidaknya sudah terjajaki pada masa kepemimpinan Presiden Indonesia yang pertama, yakni Insinyur Soekarno. Dalam autobiografinya, Presiden Soekarno mengenang orang-orang India yang punya jasa di masa revolusi dalam mempertahankan kemerdekaan. Orang India suka menolong. Selama pertempuran di Surabaya, 600 orang India menyeberang memihak kepada kami, kata Soekarno kepada Cindy Adam dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Ketika India dilanda bencana kelaparan, Indonesia membalas budi dengan mengirimkan bantuan 500.000 ton beras pada bulan April tahun 1946. Saling sokong antara India dan Indonesia terjalin karena kedekatan pemimpin masing-masing, yakni Soekarno dan Pandit Jawaharlal Nehru. Saat Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, Nehru yang memimpin Partai Kongres Nasional India menyatakan dukungan dan simpati. Nehru bahkan mengajukan protes kepada Inggris yang cenderung memihak kepada Belanda. Nehru pun meminta kepada pemerintah Inggris untuk tidak menggunakan serdadu Gurkha, maksudnya adalah India, untuk melawan gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia di Jawa, seperti yang ditulis oleh Pramudia Anantun Nur dalam Kronik Revolusi Indonesia Jilid 1 tahun 1945. Pada bulan September 1946, Nehru dilantik menjadi Perdana Menteri India yang pertama kali. Soekarno lantas mengirimkan kawat ucapan selamat. Sehubungan dengan terpilihnya Nehru, Soekarno mengungkapkan perasaan sukacitanya bangsa Indonesia terhadap saudara-saudaranya, yakni bangsa India. Dalam surat balasan kepada Soekarno, Nehru menyatakan India dan Indonesia di tahun terakhir semakin dekat dan mendekati. Di India banyak simpati atas perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947, gerakan pemisahan terjadi di India karena segregasi agama Hindu dan Islam. Pemimpin Liga Muslim India, Muhammad Ali Jinnah, menginisiasi pembentukan negara Pakistan, sekaligus menjadi presiden pertama Republik Islam Pakistan. Menurut Sigit Aris Prastyo, dalam buku yang berjudul Dunia dalam Genggaman Bung Karno, Presiden Soekarno memiliki hubungan erat dengan sederet pemimpin besar Pakistan. Mereka antara lain adalah Muhammad Ali Jinnah, Presiden Iskandar Mirza, dan Presiden Ayub Khan. Pergaulan Soekarno dan pemimpin Pakistan dilatar belakangi pengalaman sejarah masa revolusi. Kenyataan bahwa banyak serdadu dari Pakistan yang tergabung dalam resimen antara tentara sekutu melakukan disersi di Indonesia. Mereka menolak berperang melawan pejuang dan rakyat Indonesia yang dijunjung tinggi sebagai saudara seiman. Presiden Soekarno dalam autobiografinya mengaku cukup mengenal Ayub Khan yang gemar bermain golf. Kedekatannya dengan Ayub Khan dapat diketahui karena keduanya sering saling mengunjungi. Ketika berkunjung ke Pakistan pada bulan Juni tahun 1963, Soekarno disambut bagaikan tamu agung. Soekarno dan Ayub Khan diarak dengan kereta kuda berikut dengan kawalan pasukan tradisional yang mengelilingi jalan protokol di Karachi. Dilema melanda tak kala India dan Pakistan terlibat sengketa dalam wilayah Kashmir pada tahun 1965. Dalam perang India-Pakistan tersebut, Soekarno mengambil sikap mendukung Pakistan. Indonesia secara terang-terangan sekubu dengan Ayub Khan ketimbang Nehru. Dukungan Soekarno bukan sekedar orasi simbolis. Soekarno pernah mengirimkan kapal selam Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI ke Pakistan. Itu hanya sebagai sinyal kepada pihak India agar tidak menyerang Pakistan. Keberpihakan Soekarno terhadap Pakistan yang dipimpin Ayub Khan bukan hanya tanpa sebab dan alasan yang kuat. Kecenderungan Presiden Soekarno terhadap Pakistan agaknya mempengaruhi hubungan dengan India. Presiden Soekarno dan Presiden Nehru secara ideologi politik mulai berseberangan. Itu ditandai dengan penolakan Nehru bergabung dalam Konferensi Asia Afrika yang kedua yang digagas oleh Soekarno.
Agenda Konferensi Asia Afrika yang kedua yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno yang sedianya akan dilaksanakan di Aljazair pun itu akhirnya juga gagal terlaksana. Meski demikian, Soekarno tetap menjunjung tinggi dan hormat kepada figur Nehru secara pribadi. Di bagian akhir autobiografinya, Soekarno mendaku sahabat Indianya itu dengan rasa takdim. Teman akrabku, Pandit Jawaharlal Nehru. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.